Di jantung Ngawi, Jawa Timur, berdiri megah sebuah saksi bisu masa lalu yang kelam. Benteng Van der Bos. Dinding-dindingnya yang kokoh berlumut waktu seolah menyimpan bisikan-bisikan dari era kolonial. Namun di baliknya tersimpan lebih dari sekedar sejarah. Ada aura mistis yang tak terlukiskan. Sebuah misteri yang telah menarik banyak jiwa penasaran. Termasuk 4 mahasiswa pemberani yang tak tahu bahwa petualangan mereka akan membuka gerbang ke dimensi yang tak terduga. Selamat datang di kisah misteri Benteng Van der Bos. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma lembab tanah dan lumut dari sungai Bengawan Solo yang tak jauh dari sana. Di tengah kegelapan yang pekat, siluet kokoh Benteng Van der Bos menjulang, diselimuti aura misteri yang tak pernah pudar. Benteng peninggalan Belanda di Ngawi ini, dengan dinding-dinding tebal dan lorong-lorong gelapnya, menyimpan kisah-kisah yang lebih dari sekedar sejarah. Malam itu, sekelompok mahasiswa pecinta sejarah, Rina, Budi, Arya, dan Sita, memutuskan untuk melakukan ekspedisi malam ke benteng. Mereka telah mendengar banyak cerita seram tentang tempat itu, mulai dari penampakan tentara Belanda tanpa kepala hingga suara tangisan misterius dari dalam sumur tua. Rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. "Kalian yakin mau masuk lebih dalam?" tanya Sita. Suaranya sedikit bergetar. "Aku dengar ada banyak arwah yang terperangkap di sini." Budi yang paling berani di antara mereka tertawa. Itu cuma cerita rakyat, Sita. Kita di sini untuk membuktiin kalau semua itu hanya mitos." Mereka menyusuri lorong-lorong yang gelap hanya diterangi oleh sentor. Udara di dalam benteng terasa lebih dingin, seolah-olah embusan napas dari masa lalu. Di beberapa sudut, mereka bisa melihat grafiti-grafiti kuno yang nyaris tak terbaca. Sisa-sisa coretan para prajurit yang pernah menghuni tempat itu. Tiba-tiba, senter Rina berkedip-kedip lalu maki. "Sial, baterainya habis," keluhnya. "Pakai punyaku," kata Arya menyodorkan senternya. Saat Rina mengambil senter itu, mereka semua mendengar suara. Sebuah bisikan samar, seolah-olah seseorang memanggil nama mereka dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti desahan angin, namun ada intonasi yang jelas seperti sebuah nama yang diucapkan pelan. "Kalian dengar itu?" bisik Sita, matanya membelalak. Budi yang tadinya skeptis kini terdiam. Wajahnya pucat tasi. Itu bukan angin." Mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu. Bisikan semakin jelas menuntun mereka ke sebuah ruangan yang dulunya mungkin adalah sel tahanan. Di tengah ruangan terdapat sebuah sumur tua yang ditutup dengan teralis besi berkarat. Dari dalam sumur itulah suara tangisan terdengar lebih jelas diselingi rintihan pilu. Itu suara perempuan," kata Rina merinding. Arya mencoba mengarahkan senternya ke dalam sumur. Namun cahaya itu seolah ditelan kegelapan. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang samar mulai tercium. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depan mereka begitu cepat sehingga mereka nyaris tak bisa menangkapnya. Bayangan itu berbentuk seperti sesosok tubuh manusia, namun tanpa wujud yang jelas. Jantung mereka berdebar kencang. "Kita harus pergi," teriak Sita, panik. Namun, saat mereka berbalik, pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya, menghasilkan suara debuman keras yang menggema di seluruh benteng. Mereka mencoba membukanya, namun pintu itu seolah terkunci dari luar. "Ada yang tidak beres," kata Budi. Suaranya tercekak. Dari dalam sumur, tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan yang mengerikan.
diikuti oleh suara langkah kaki yang menyeret di lorong-lorong benteng. Langkah kaki itu semakin mendekat, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan mengelilingi ruangan mereka. Mereka berempat berpelukan, ketakutan. Senter Arya berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan mutlak. Di tengah kegelapan itu, mereka merasakan hembusan napas dingin di leher mereka, dan bisikan-bisikan yang kini terdengar sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di samping mereka. Dia ada di sini, bisik Rina. Air matanya mengalir. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul dari dalam sumur. Cahaya itu semakin terang, memperlihatkan sesosok wanita dengan gaun putih lusuh, rambut panjangnya terurai dan matanya kosong. Wajahnya pucat pasi dengan senyum tipis yang mengerikan. Wanita itu melayang keluar dari sumur, mendekati mereka perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia mengulurkan tangannya yang kurus seolah ingin merayu mereka. "Jangan sentuh kami!" teriak Budi, mencoba memberanikan diri. Namun suaranya seolah tak berarti. Wanita itu terus mendekat, senyumnya semakin lebar. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya dan aroma melati yang pekat. Ketika wanita itu hanya berjarak beberapa langkah dari mereka, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu memecah kesunyian malam, dan seketika wanita itu berhenti. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan dia mulai melayang mundur kembali ke dalam sumur. Cahaya redup itu menghilang dan suara tangisan serta tawa cekikikan pun mereda. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membukanya. Mereka berempat tidak menyanyiakan kesempatan. Dengan napas terengah-engah, mereka berlari keluar dari benteng tanpa menoleh ke belakang. Mereka terus berlari hingga mencapai jalan raya, di mana mereka akhirnya merasa aman. Namun, misteri benteng Flanderbos belum berakhir bagi mereka. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk menghantui Rina. Dia selalu melihat wanita bergaun putih itu di setiap sudut kamarnya, dengan mata kosong yang menatapnya tanpa henti. Bisikan-bisikan samar yang mereka dengar di benteng kini terdengar jelas di telinganya, memanggil namanya berulang kali. Budi, Arya, dan Sita juga mengalami hal serupa. Budi sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasakan hembusan nafas dingin di lehernya. Arya mulai menghindari tempat-tempat gelap, dan Sita menjadi sangat sensitif terhadap suara-suara aneh. Mereka tahu pengalaman di benteng itu telah meninggalkan cicak yang dalam pada jiwa mereka. Suatu hari, Rina menemukan sebuah buku tua di perpustakaan kota yang membahas sejarah benteng Flanderbos. Di dalamnya, ia menemukan sebuah catatan kaki yang samar tentang seorang wanita bernama Laras yang konon bunuh diri di sumur benteng setelah kekasihnya, seorang prajurit Belanda, tewas dalam pertempuran. Jiwa Laras diyakini terperangkap di sana, mencari kekasihnya yang tak pernah kembali. Rina menceritakan penemuannya kepada teman-temannya. Mereka menyadari bahwa wanita bergaun putih yang mereka lihat mungkin adalah arwah Laras. Ketakutan mereka bercampur dengan rasa iba. Mereka merasa harus melakukan sesuatu untuk menenangkan arwah Laras. Mereka memutuskan untuk kembali ke benteng, kali ini di siang hari, dengan niat yang berbeda. Mereka tidak lagi mencari sensasi, melainkan mencari kedamaian. Mereka membawa bunga melati, kesukaan Laras, dan sebuah surat yang ditulis Rina berisi permohonan maaf atas gangguan mereka dan harapan agar Laras menemukan ketenangan.
Saat mereka tiba di sumur tua itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada hawa dingin yang menusuk, tidak ada bau anyir. Mereka meletakkan bunga dan sulat itu di tepi sumur, lalu memanjatkan doa. Tiba-tiba, angin berdesir kencang, membawa aroma melati yang lebih kuat. Sebuah bisikan samar terdengar, kali ini bukan bisikan menakutkan, melainkan bisikan terima kasih yang tulus. Mereka merasakan kehadiran yang berbeda, kehadiran yang kini terasa damai. Setelah itu, mimpi buruk Rina dan teman-temannya perlahan menghilang. Bisikan-bisikan di telinga mereka berhenti. Mereka tahu, Laras akhirnya menemukan kedamaian. Namun, mereka juga tahu bahwa benteng Van der Bosch akan selalu menyimpan kisahnya, menjadi pengingat akan masa lalu yang tragis dan misteri yang tak terpecahkan sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu dan kehidupan mereka kembali normal, setidaknya di permukaan. Namun, pengalaman itu telah mengubah mereka. Rina menjadi lebih tertarik pada sejarah lokal dan fenomena supranatural. Sering menghabiskan waktunya meneliti cerita-cerita lama. Budi yang dulunya paling skeptis, kini lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Arya mulai melukis, dan karyanya seringkali menampilkan sosok-sosok samar dan suasana misterius. Seolah-olah pengalaman itu telah membuka mata batinnya. Sita, di sisi lain, menjadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun, seolah-olah sebagian dari dirinya masih tertinggal di dalam benteng. Suatu sore, saat Rina sedang membaca di perpustakaan, ia menemukan sebuah artikel koran lama yang membahas tentang pembangunan kembali area sekitar benteng Van der Bosch. Pemerintah daerah berencana untuk mengubah sebagian benteng menjadi museum dan area wisata dengan renovasi besar-besaran yang akan dilakukan. Rina merasakan firasat aneh. Ia segera menghubungi teman-temannya. "Kalian harus tahu ini," katanya, suaranya tegang. "Mereka akan merenovasi benteng." Budi mengerutkan kening. "Apa masalahnya? Itu bagus kan? Bisa jadi objek wisata." "Aku tidak yakin," jawab Rina. "Bagaimana jika renovasi itu mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak diganggu? Bagaimana jika arwah Laras atau arwah-arwah lain yang mungkin ada di sana terganggu?" Kekhawatiran Rina bukan tanpa alasan. Beberapa minggu setelah renovasi dimulai, berita-berita aneh mulai beredar. Para pekerja konstruksi melaporkan kejadian-kejadian tak masuk akal. Alat-alat yang bergerak sendiri, suara-suara aneh di malam hari, dan bahkan penampakan bayangan hitam yang melintas di lorong-lorong benteng. Beberapa pekerja bahkan memutuskan untuk berhenti, terlalu takut untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Rina dan teman-temannya merasa terpanggil untuk kembali. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi tentang rasa penasaran atau mencari kedamaian, melainkan tentang melindungi sesuatu yang rapuh dan tak terlihat. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di benteng Van der Bosch, sebelum misteri itu menelan lebih banyak korban, atau sebelum sesuatu yang lebih gelap terbangun dari tidurnya yang panjang. Mereka berempat kembali ke benteng Van der Bosch di siang hari. Kali ini, suasana benteng terasa lebih ramai dengan aktivitas para pekerja. Namun aura misterius tetap menyelimuti. Mereka mendekati salah satu pekerja yang terlihat pucat dan gelisah. "Permisi Pak," sapa Rina. "Apakah ada masalah di sini?" Pekerja itu menoleh, matanya menunjukkan ketakutan. Ada yang tidak beres, Nona. Sejak kami mulai membongkar dinding di bagian bawah tanah, sering terjadi hal-hal aneh. Suara-suara, bayangan, bahkan ada yang bilang melihat tentara Belanda berbaris di malam hari.
Budi mencoba menenangkan. "Mungkin itu hanya kelelahan, Pak." "Bukan, Nak. Ini berbeda. Semalam saya melihat sendiri. Ada sebuah pintu rahasia yang terbuka di salah satu lorong yang kami kira buntu. Dari sana keluar hawa dingin yang luar biasa. Dan saya mendengar suara erangan yang sangat dalam, seolah-olah sesuatu yang besar sedang terbangun." Pekerja itu menuju ke arah lorong yang gelap yang kini ditutupi terpal. Rina, Budi, Arya, dan Sita saling pandang. Pintu rahasia. Mereka tidak pernah menemukan bagian itu saat ekspedisi mereka pertama. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk. Mereka tahu ini adalah petunjuk baru, sebuah lapisan misteri yang lebih dalam dari sekadar arwah laras. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. Saat para pekerja pulang, mereka harus menyelidiki pintu rahasia itu. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, mereka menyelinap kembali ke dalam benteng. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan benteng terasa mencekam. Mereka menemukan lorong yang ditunjuk pekerja itu. Terpal yang menutupi pintu rahasia itu bergoyang pelan, seolah ada hembusan angin dari dalamnya. Dengan hati-hati, Arya menyingkap terpal itu. Di baliknya, terlihat sebuah pintu kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh yang tidak mereka kenali. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan yang pekat di baliknya. Dari celah pintu itu, mereka bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa, dan suara erangan yang diceritakan pekerja itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan lebih mengerikan. Kali ini, suara itu disertai dengan getaran samar yang terasa di lantai. Ini bukan arwah biasa," bisik Sita. Suaranya nyaris tak terdengar. Rina meraih senternya. Tangannya sedikit gemetar. "Kita harus masuk. Kita harus tahu apa yang ada di balik pintu ini." Budi meskipun takut mengangguk. Arya dan Sita mengikuti meskipun dengan langkah ragu. Mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan, tidak menyadari bahwa mereka baru saja membuka gerbang menuju misteri yang jauh lebih kuno dan mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah kaki mereka bergema di lorong sempit yang baru mereka temukan. Udara di sini jauh lebih pengap dan dingin, dengan bau apek yang menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang busuk. Senter Madriana hanya mampu menembus kegelapan sejauh beberapa meter di depan mereka, menciptakan lingkaran cahaya yang menari-nari di dinding batu yang lembab dan ditumbuhi lumut. Erangan yang mereka dengar dari luar kini terdengar lebih dekat, lebih dalam, seolah-olah berasal dari dasar bumi. Getaran di lantai semakin kuat, membuat mereka sesekali kehilangan keseimbangan. Arya mencoba menyentuh dinding, namun tangannya segera menarik diri karena dinginnya yang luar biasa. Ini seperti terowongan, bisik Budi suaranya pelan. Kemana ini menuju? Tiba-tiba senter Madriana menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya merah redup berkedip-kedip di ujung lorong itu. Cahaya itu tampak tidak alami, seolah-olah ada bara api yang menyala di tengah kegelapan. "Lihat itu!" kata Sita menunjuk dengan jari gemetar. Mereka melangkah maju dengan hati-hati mengikuti cahaya merah itu. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu bukan dari api, melainkan dari sebuah ukiran besar di dinding batu. Ukiran itu berbentuk seperti mata raksasa yang menyala merah, memancarkan aura mengancam. Di sekeliling mata itu terdapat tulisan-tulisan kuno yang tidak mereka pahami, namun terasa sangat tua dan penuh kekuatan. Di bawah ukiran mata itu terhampar sebuah ruangan yang lebih luas, namun masih gelap gulita kecuali cahaya merah dari ukiran. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu yang besar dengan noda-noda hitam yang mengering di permukaannya. Aroma busuk kini
terasa lebih kuat, membuat perut mereka mual. Ini tempat apa? Bisik Arya, matanya terpaku pada altar. Saat itu, erangan yang mereka dengar berubah menjadi raungan yang menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Dari balik altar, muncul sesosok bayangan raksasa. Bayangan itu bergerak lambat, namun ukurannya yang masif memenuhi sebagian besar ruangan. Mereka tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas, hanya siluet gelap yang mengerikan, dengan 2 titik merah menyala yang seolah-olah adalah mata. Hawa dingin yang luar biasa menyelimuti mereka, membuat napas mereka membeku di udara. Bayangan itu mengeluarkan suara mendesis yang rendah, seolah-olah sedang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami, namun penuh dengan ancaman. "Lari!" teriak Budi, suaranya pecah. Mereka berempat berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, kembali menyusuri lorong gelap yang baru saja mereka masuki. Raungan dan desisan dari bayangan itu mengikuti mereka, seolah-olah makhluk itu mengejar mereka dari belakang. Getaran di lantai semakin intens, membuat mereka beberapa kali tersandung. Mereka berhasil keluar dari pintu rahasia dan berlari tanpa henti hingga mencapai gerbang benteng. Mereka tidak peduli lagi dengan para pekerja atau siapapun yang mungkin melihat mereka. Yang ada di pikiran mereka hanyalah melarikan diri dari kengerian yang baru saja mereka saksikan. Mereka terus berlari hingga jauh dari benteng. Nafas terengah-engah, jantung berdebar kencang. Mereka tahu mereka telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat dari yang mereka duga. Misteri Benteng Van der Bos kini telah membuka tabir kegelapan yang sesungguhnya. Setelah berhasil melarikan diri, keempat sahabat itu tidak langsung pulang. Mereka berhenti di sebuah warung kopi di pinggir kota, mencoba menenangkan diri dari syok yang baru saja mereka alami. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi kengerian. Abah, apa itu tadi?" Sita akhirnya memecah keheningan, suaranya masih bergetar. Riana menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, tapi itu bukan arwah Laras. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuno dan kuat." Budi yang biasanya paling logis terlihat bingung. Ukiran mata itu dan tulisan-tulisan kuno itu, aku belum pernah melihatnya seperti itu. Ini bukan bagian dari sejarah benteng yang kita tahu. Arya yang masih terdiam tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku merasakan sesuatu saat kita di sana. Seperti ada energi yang sangat besar, sangat tua, terperangkap di bawah sana. Dan renovasi itu sepertinya telah melepaskannya. Mereka menyadari bahwa mereka telah tersandung pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita hantu lokal. Ini adalah misteri yang berakar jauh di masa lalu, mungkin bahkan sebelum benteng itu dibangun. Mereka mulai mencari informasi lebih lanjut, tidak hanya di buku-buku sejarah Belanda, tetapi juga di cerita-cerita rakyat dan legenda kuno daerah Ngawi. Rina menghabiskan hari-harinya di perpustakaan, mencari setiap petunjuk yang mungkin berhubungan dengan ukiran mata dan simbol-simbol yang mereka lihat. Budi mencoba mencari tahu tentang geologi di bawah benteng. Apakah ada formasi batuan aneh atau gua-gua tersembunyi? Arya mulai menggambar sketsa ukiran mata itu dari ingatannya, berharap bisa menemukan pola atau makna tersembunyi. Sita, meskipun masih trauma, mencoba mencari cerita-cerita lisan dari penduduk asli yang lebih tua, yang mungkin menyimpan pengetahuan tentang rahasia tersembunyi di bawah tanah. Beberapa minggu kemudian, Rina menemukan sebuah manuskrip tua yang sangat langka
disembunyikan di bagian arsip perpustakaan yang jarang dijamah. Manuskrip itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan butuh waktu serta bantuan seorang ahli bahasa untuk menerjemahkannya. Isinya mengejutkan mereka. Manuskrip itu menceritakan tentang sebuah entitas kuno yang disebut Sang Penjaga Kegelapan yang konon disegel jauh di bawah tanah oleh para leluhur di masa lalu. Entitas itu adalah penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun kekuatannya terlalu besar dan berbahaya jika dilepaskan. Simbol mata merah yang mereka lihat itu adalah segel kuno yang menahannya. Jadi, makhluk yang kita lihat itu adalah sang penjaga kegelapan? Tanya Sita, matanya membelalak. Sepertinya begitu, jawab Rina, suaranya pelan. Manuskrip ini menyebutkan bahwa jika segel itu rusak, entitas itu akan terbangun dan membawa kekacauan. Dan renovasi benteng mungkin telah merusak segel itu. Mereka menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Ini bukan lagi tentang ketakutan pribadi, melainkan tentang ancaman yang lebih besar bagi kota. Bahkan mungkin bagi dunia. Mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan segel itu atau menghentikan sang penjaga kegelapan sebelum terlambat. Namun, bagaimana caranya? Manuskrip itu tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana mengembalikan segel, hanya peringatan tentang bahaya yang akan datang. Mereka tahu petualangan mereka di Benteng Van der Baus baru saja dimulai, dan kali ini taruhannya jauh lebih tinggi dari sekedar nyawa mereka. Dan kisah pun bersambung.